Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus, atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun, hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Di dalam hadirat Tuhan kita akan memuji dan menyembah Dia. Tuhan Yesus baik atas setiap kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus sumber kuatku. Hanya Dia harapanku. Di hadirat-Mu ku diberkati, dalam limpah rahmat-Mu. Hanya Yesus pertolonganku, hanya Dia pelindungku. Di hadirat-Mu ku disucikan oleh darah kudus-Mu. Hanya Kau Yesus kekuatanku, Kau keselamatanku. Hanya Kau Tuhan perisaiku, Kau batu karangku, tetap selamanya. Hanya Yesus, mari katakan bersama-sama. Hanya Yesus sumber kuatku, hanya Dia harapanku. Di hadirat-Mu ku diberkati, dalam limpah rahmat-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus pertolonganku, hanya Dia pelindungku. Di hadirat-Mu ku disucikan oleh darah kudus-Mu. Haleluya. Hanya Kau Yesus kekuatanku, Kau keselamatanku. Hanya Kau Tuhan perisaiku, Kau batu karangku, tetap selamanya. Katakan dengan segenap hati. Hanya Kau
Let's worship Him. Mari sembah Dia sekali lagi. Yesus Tuhan, keselamatan kami, kehidupan kami. Haleluya. Sembah Dia Yesus. Kepadamu kami percaya. Engkau yang menuntun langkah kami. Engkau yang membawa kami Tuhan dari masa ke musim-musim yang ada. Sebab itu ku percaya akan firman-Mu, akan janji-Mu, ku percaya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Kami percaya, haleluya. Tuhan, ku percaya, katakan dengan iman, tangan-Mu menjaga, yang berharap hanya padamu Yesus, takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Sebab janji-Mu dan kepadamu ku percaya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya, katakan bersama-sama, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Haleluya. Sebab besarlah nama Tuhan, terpujilah perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang turun ke dunia menebus setiap kami, lalu naik ke surga, dan hadir kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkau layak terima pujian kami. Haleluya. Mari saudara katakan, Lord, I lift your name on high.
praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Come on, sing. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Oh, we lift your name on high. We lift your name, Jesus. Lord, I lift your name on high. We love to sing your praises. I love to sing your praises. Oh, I'm so glad. I'm so glad you're in my life. Thank you, Jesus. And I'm so glad you came to save us. Oh, you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth To show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross. to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Come on, clap your hands, sing. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay. Thank you for your love, Jesus. To the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Oh, we lift your name. We lift up your name. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. We lift up your name, Jesus. Oh, we lift up your name on high, Jesus. Kami rindu, Tuhan, merasakan kemuliaan-Mu di tengah kami. Dimanapun kami berada hari ini, Bapa, Kamu terus memuji Engkau. Rasakan kehangatan hadirat-Mu, Bapa. Kamu terus meninggikan nama-Mu, Yesus. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan,
Mari kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan, saudara. Oh Yesus, hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Kami menantikan lawatan-Mu, Yesus. Lawatan-Mu Tuhan. Kami menantikan-Mu, Tuhan. Selalu kami Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di takhta-Mu, ya Allah mulia kerajaan-Mu, datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Sambil mengangkat tangan-Mu, katakan, datanglah penuhi tempat ini. Kau bersemayam di tahta-Mu yang kudus, Tuhan. Kami meninggikan Kau, Yesus. Mulia kerajaan-Mu, di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan
Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. We glorify your name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. We sing glorify thy name. Yes, Jesus. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Oh, lift up your worship. Shande, la 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 baya shande. Hini la la baya sik, ya la 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 mo. Oh, la la baya shande, ya la la baya sik. You deserve all the glory, all the praises and honors. Shala la 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 bara 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 bara. Shande ya la 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 bara 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 bara. We lift up our praises to you, Jesus. Oh, 'cause you deserve all the glory. We magnify your name. We glorify your name. Shalom, bara 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 bara. Mari katakan saudara. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. We glorify thy name in all the earth. Glorify thy name in all the earth. Shande ya la la baya she, hini ya la la baya sik, ya la la baya she. Oh, la la baya shande ya la mo. We magnify your name. Shana la 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 bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah. Oh, Haleluya, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada teman-teman di City Tower Church. Saya percaya dimanapun saudara berada, mungkin saudara ada yang dari Jakarta, ada yang dari Singapura, dari manapun saudara sedang beribadah, saya percaya hari ini Tuhan ada di rumah saudara. Tuhan ada di setiap mobil saudara. Tuhan ada di setiap ruangan di mana saudara beribadah, karena saya percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah dibatasi oleh ruang. Tuhan kita tidak pernah dibatasi oleh waktu. Dan saya percaya kapanpun saudara mendengar ini, dimanapun saudara mendengar ini, kuasa Roh Kudus yang sama sedang mengalir dan sedang memberkati, sedang menyatakan hadiratnya kepada setiap saudara yang berada di rumah. Puji Tuhan. Bagi saudara yang belum kenal saya mau memperkenalkan diri. Saya Pastor Michael Gunawan. Saya adalah gembala dari gereja di Surabaya. Nama gerejanya adalah Gereja 1 Jam Saja. Mungkin ini agak unik ya nama gerejanya. Tetapi kita memulai 11 tahun yang lalu dengan sebuah ide yang baru. Yaitu kita mengadakan ibadah hanya 1 jam yang efektif dan cepat. Dan
kelihatannya hari ini banyak gereja-gereja mengikuti hal yang sama karena COVID ini, haleluya. Dan saya mengembalakan yang di Surabaya, di cabang Surabaya Barat, yaitu di Pakuwon Mall Surabaya. Nah, kalau ada saudara yang ada Surabaya, kapan-kapan bisa mampir dan bisa ketemu dengan saya. Dan saya ingin berterima kasih kepada Pastor Johan Handoyo yang sudah mengundang saya. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa melayani setiap saudara yang di rumah dari City Tower Church. Dan ini merupakan double kehormatan buat saya karena salah satu pendeta, salah satu hamba Tuhan yang pernah menggembalakan saya dalam hidup saya, salah satunya adalah Pastor Johan Handoyo. Waktu dulu saya sekolah di Singapura, saya ibadah di Bethany Church Singapura di Hotel Hyatt waktu itu. Dan puji Tuhan saya digembalakan selama 5 tahun di sana. Dan saya merasakan pertumbuhan rohani yang luar biasa. Dan saya percaya saudara juga mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa di gereja ini. Dan saya berdoa biarlah di gereja City Tower Church, biarlah revival terjadi. Berkat Tuhan mengalir, urapan Tuhan yang semakin luar biasa. Berada bersama-sama dengan saudara. Dan sangat senang sekali saya bisa melayani saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita baru saja merayakan, baru 1 minggu kita merayakan hari Pentakosta. Saya yakin di gereja saudara sudah membahas banyak bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan orang percaya. Dan bahkan saya percaya di gereja City Tower Church, bahasa roh merupakan satu hal yang penting, yang fundamental bagi saudara dalam kehidupan rohani saudara. Dan saya percaya di bawah gembala Pastor Johan Handoyo, saya percaya praise and worship saudara luar biasa. Saya percaya bahasa roh saudara tentunya juga luar biasa. Dan izinkan hari ini saya menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang hari Pentakosta. Saya rasa jemaat perlu tahu. Dan menurut saya bahasa roh merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita orang percaya. Saya pun dalam penyembahan, saya berbahasa roh, saya meminta kepada Tuhan karunia itu dan puji Tuhan, Tuhan memberikan. Tetapi hari ini saya mau membahas buah dari Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita selain dari bahasa roh. Memang bahasa roh merupakan salah satu tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi tahukah saudara bahwa kita harus menunjukkan buah itu dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini dalam ibadah yang luar biasa ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan dengan judul Penuh Roh Kudus. Sama-sama yang di rumah ulangi apa saudara? Penuh Roh Kudus. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan saya penuh Roh Kudus. Dan saudara yang mungkin sedang berada di rumah, tulis di komen, saya penuh Roh Kudus. Saudara, saya berdoa terutama di hari-hari seperti ini, kita menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Kita tidak hanya sekedar ke gereja, kita tidak hanya sekedar ibadah online, kita tidak hanya sekedar mengikuti aktivitas, mengikuti komsel, mengikuti ini. Saya tidak mau orang Kristen di akhir zaman ini hanya melakukan hal-hal yang rutinitas. Saya tidak mau kelihatannya di luar merupakan orang-orang yang rohani, penuh Roh Kudus. Tetapi di baliknya sebenarnya tidak penuh dengan Roh Kudus. Hari ini izinkan saya selama beberapa menit ke depan menunjukkan kepada saudara orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kita bisa melihat? Karena saya nggak bisa lihat ke sebelah saya nggak bisa lihat istri saya nggak bisa lihat anak-anak saya nggak bisa lihat orang tua saya, dan saya nggak bisa lihat apakah mereka penuh dengan Roh Kudus atau enggak. Karena itu hari ini kita mau belajar ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan saya berdoa biar firman Tuhan ini menjadi introspeksi bagi setiap saudara. Biar firman Tuhan ini menjadi sebuah teguran bagi kita, sebuah firman yang mengingatkan kita, menegur kita, sehingga kita tidak hanya menjadi Kristen yang stagnan, tetapi kita jadi Kristen yang bertumbuh. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan saya harus bertumbuh. Dan cara kita bertumbuh adalah kita harus mengandalkan Roh Kudus. 3 poin yang akan saya bawakan. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah penuh dengan Roh Kudus atau belum? Apa ciri-cirinya orang yang penuh dengan Roh Kudus?
Saya mau kita bersama-sama membuka Alkitab kita di poin yang pertama dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara dan saudara bisa langsung lihat di screen ini. Dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayatnya ke-8 dikatakan bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Stop di sini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari sini, dari dua ayat ini, apa cirinya orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, yang pertama saudara boleh catat, saudara boleh screenshot, saudara boleh share ke teman-teman saudara, share di Instagram saudara. Apa ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama catat baik-baik, yaitu orang yang penuh dengan Roh Kudus mulutnya bertobat. Sekali lagi saya ulangin, saya berharap firman ini tertanam dalam hati saudara. Apa cirinya orang yang penuh dengan Roh Kudus? Apa saudara? Mulutnya bertobat. Tulis di komen, mulutku harus bertobat. Saudara, kita baru saja membaca di dua ayat ini. Bagaimana di saat Roh Kudus hadir, di saat Roh Kudus tercurah di loteng Yerusalem. Di saat 120 murid sedang menantikan janji Tuhan, saat Roh Allah masuk dalam hati mereka, menjamah mereka. Yang pertama yang dijamah adalah apa saudara? Mulutnya. Nah, saudara, saya yakin 120 murid pada saat itu juga gak sadar apa yang sedang terjadi. Firman Tuhan berkata, yang tidak bisa bahasa Arab tiba-tiba bisa bahasa Arab. Yang gak bisa bahasa Mesir tiba-tiba bisa. Yang gak bisa bahasa Kirene tiba-tiba bisa bahasa Kirene. Kenapa? Karena mulutnya dijamah sama Roh Kudus. Supaya apa? Kenapa diberikan kemampuan? Kenapa diberikan karunia bahasa lidah? Kenapa diberikan kemampuan bisa bicara bahasa lain? Untuk memenuhi amanat agung. Apa amanat agung dari Tuhan Yesus? Jadikan semua bangsa muridku. Karena itu murid-murid, rasul-rasul, mereka dijamah bibirnya, dijamah mulutnya. Untuk mereka bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Untuk mereka bisa memberitakan Injil. Kembali saya tunjukkan di slide apa ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus yang pertama. Mulutnya bertobat. Tahukah saudara bahwa mulut adalah sesuatu yang sangat berpengaruh? Tahukah saudara bahwa mulut merupakan satu hal yang sangat berbahaya kalau kita tidak bisa mengendalikan? Buktinya di mana? Kita buka sama-sama dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya ke-4 sampai ayatnya ke-7. Kita buka Alkitab kita bersama-sama, Yakobus pasal yang kedua, ayatnya ke-7 sampai ayatnya, Yakobus 3 ayatnya ke-4 sampai ayatnya ke-7. Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya ke-7. Dengan keras kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Perhatikan ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan. Dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Seperti binatang-binatang kita sering lihat di National Geographic. Kita lihat binatang-binatang buas pun ada beruang, ada singa bisa dijinakin. Tapi perhatikan ayatnya yang ke-8. Perhatikan ini ayat yang penting sekali. Dikatakan apa? Tetapi tidak seorang pun dapat berkuasa menjinakkan lidah. Gak ada satupun manusia. Ia adalah sesuatu yang buas. Yang tidak terkendalikan. Kembali ke ayatnya. Dikatakan sesuatu yang sangat buas. Yang tidak terkuasai dan penuh racun. Yang mematikan. Saudara bisa bayangin? Dikatakan semua jenis binatang liar bisa dikendalikan.
bisa dijinakkan. Yang satu ini nggak bisa. Dikatakan penuh dengan racun. Apa itu saudara? Mulut kita. Tahukah saudara bahwa mulut adalah sesuatu yang sangat berbahaya? Bahkan kalau kita menyadari lagi, kita kembali ke kejadian. Sebenarnya dosa pertama yang manusia lakukan disebabkan oleh mulut. Setuju dengan saya? Satu hari Hawa lagi jalan-jalan di Taman Eden. Dia jalan di Taman Eden, lalu dia ketemu sama ular. Lalu dia bicara sama ular si Hawa ini. Itulah wanita. Terlalu banyak ngomongnya sampai ular aja dia aja bicara, ya kan? Survei membuktikan wanita satu hari bisa mengucapkan 14.000 kata-kata. Kalau laki-laki coba 7.000. Kalau jadi mertua naik jadi 50.000. Mohon maaf para mertua di sini. Nah, tetapi satu hari yang namanya Hawa bicara kepada ular. Dan itu menyebabkan dia untuk jatuh dalam dosa. Mungkin saudara berkata dengan saya, Pak Pendeta masa ngomong aja? Masa bicara aja bisa jatuh dalam dosa? No. Mungkin bicaranya tidak menyebabkan dia jatuh dalam dosa. Tetapi di saat dia memutuskan untuk mengambil buah itu. Buah apa saudara? Iya, ada yang bilang buah apel. Alkitab gak pernah bilang itu buah apel. Paling yang ngomong buah apel itu yang punya iPhone saudara. Karena Apple ya kan. Nah saudara, dia ngambil buah itu, bukan buah apel, buah pengetahuan baik dan buruk. Lalu dia makan. Nah lihat itu. Jatuhnya karena apa? Bukan bicaranya, tapi saat dia makan, dan makan pakai apa saudara? Pakai mulut. Kadang-kadang kita juga jatuh dalam dosa dalam mulut kita dalam hal makan. Kita udah tahu bahwa kita harus menjaga bait kudus Allah yaitu tubuh kita. Tapi kita nggak tahan, kita masih makan jeroan. Kita masih makan yang namanya hati dan rempela. Waduh, haleluya. Akhirnya semuanya kolesterol, semuanya darah tinggi. Tapi tanpa kita sadari, kita sering jatuh dalam dosa dalam hal ini. Bahkan tanpa kita sadari, kita punya refleks dalam mulut kita untuk berbohong. Di sini ada orang-orang tua. Pernah saudara sebagai orang tua mengajari anak saudara untuk bohong? Ada kira-kira orang tua yang mengajari anaknya, kamu belajar bohong ya? Gak ada. Saya yakin kalau saudara punya anak selalu diajarin yang baik. Tetapi kenapa kok dia punya refleks? Nggak ada yang ngajarin tetap bisa bohong. Lagi jalan, jatuhin piring. Lalu mamanya tanya, siapa yang jatuhin? Jawabnya apa anak kita? Nggak tahu. Nggak ada yang pernah ngajarin bohong. Kok bisa bohong? Itulah kutuk yang turun dari Adam dan Hawa. Mulut ini berbahaya. Sama-sama tepuk dada saudara katakan, mulut saya berbahaya. Hati-hati loh. Karena kadang-kadang kita punya refleks untuk berdosa dengan mulut kita. Saya pernah satu kali naik Grab. Ya di Indonesia kita pakai Grab dan Gojek hanya 2. Saya waktu itu duduk di depan karena saya ini orangnya suka motion sickness. Lalu saya ngobrol sama supir Grab. Pak, umur berapa? Kerja apa sebelum ini? Anaknya ada berapa? Wah, kita ngobrol lama. Dan saya lalu merhatikan bahwa di spionnya itu ada kalung salib. Nah, otomatis kalau ada kalung salib orang Kristen dong. Nah, saya tanya, Pak, Kristen ya? Dia bilang, iya. Lalu saya tanya, gereja mana Pak? Lalu dia jawab, gereja 1 jam saja. Nah kalau saudara perhatikan, gereja 1 jam saja itu gereja yang saya gembalakan. Tapi dia sejak saya pertama kali ketemu, dia gak kenal saya siapa. Lalu saya tanya, oh gereja 1 jam saja. Di mana itu Pak? Dia bilang, oh itu di Grand City. Ya salah satu gereja kita di Grand City. Oh gitu, nama pendetanya siapa? Ya, oh pendeta Samuel Gunawan, papa saya. Lalu saya bingung, oh gitu. Nama anaknya gembalanya siapa? Dia bilang pendeta Michael Gunawan, darah Yesus. Lalu dia tanya sama saya, Bapak kenal? Saya jawab, oh saya nggak kenal. Padahal saya nggak pernah ketemu dengan dia. Waduh saudara, lalu saya bilang, oh gitu ya.
Lalu saya sampai di depan rumah saya, lalu saya bilang sama dia, Pak, kalau ketemu sama Pastor Michael, tolong salam ya. Lalu dia bilang, iya nanti minggu besok saya salamin ke dia. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu dia seumur hidup saya. Sampai detik ini. Lihat sudah. Manusia secara refleks suka bohong. Karena itu yang pertama kali yang dijamah oleh Tuhan saat Roh Kudus tercurah. Apa? Mulut. Bukan tangan, bukan tangannya keluar api. Bukan dia bisa terbang, bukan dia bisa berjalan di atas air. Tetapi saat Roh Kudus tercurah pertama kali yang diberesin dulu. Apanya saudara? Mulutnya. Karena itu saya mau katakan kepada jemaat di City Tower Church sebenarnya. Kalau kita adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, sepatutnya, saya katakan sepatutnya, mulut kita harus berbeda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Sekali lagi saya katakan. Kalau hari ini saudara dan saya adalah orang yang kita sebut diri kita penuh dengan Roh Kudus, sepatutnya mulut kita berbeda dengan orang yang gak kenal Tuhan. Tapi sorry to say, kadang-kadang justru mulutnya orang Kristen itu lebih jahat daripada orang-orang yang gak kenal Tuhan. Wow. Saya sering ketemu dengan orang-orang, saya tanya kenapa kamu gak ke gereja? Mereka berkata, Pak saya gak tahan Pak. Karena saya masuk di gereja, saya dihakimin oleh kanan kiri. Maka saya pernah khotbah, kadang-kadang di gereja lebih banyak hakim daripada Mahkamah Konstitusi. Ya, kadang-kadang kita gak bisa jaga perkataan kita. Nah apakah itu artinya kita penuh dengan Roh Kudus? Saya rasa tidak ya. Karena jelas di dalam Alkitab orang yang bertobat, orang yang penuh dengan Roh Kudus, mulutnya pasti berubah. Mari Bapak Ibu hari ini kita mengalami pertobatan dalam mulut ini. Kita harus berbeda. Karena kita punya Roh Kudus. Saudara, artinya mulut kita harus punya gairah untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan gairah memuji Tuhan. Mulut kita harus punya gairah untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Jangan punya gairah mencari kesalahan orang. Kadang-kadang banyak orang-orang Kristen gak punya gairah memuji Tuhan. Lihat praise and worship begitu bagus. Kita melihat praise and worship, wah sudah dibikin dengan sedemikian rupa, di-mixing dengan begitu baik. Lalu lihat ibadah online, lihat praise and worship cuma bisa lihat gini. Lah, gak ada gairah memuji Tuhan, tepuk tangan, lompat. Come on church. Sebenarnya orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti mulutnya bertobat, yaitu tidak gosip, tidak ngomongin orang, tidak menghakimi orang. Tetapi memakai mulutnya dalam memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen datang ke gereja gak punya gairah memuji Tuhan. Adanya gairah untuk mencari kesalahan orang, mencari kesalahan pendeta, mencari kesalahan praise and worship. Biasanya orang yang seperti ini yang mulutnya belum bertobat ke gereja sukanya cari kesalahan orang, ikut ibadah online suka cari kesalahan orang. Ini praise and worship yang gak ngangkat. Ih, gimana mau ngangkat sebanyak orang itu saudara ya kan? Ada bilang ini selalu. Kadang-kadang pendeta jadi korban. Khotbahnya terlalu panjang dibilang bertele-tele. Khotbahnya pendek dibilang gak ada bahan. Pendetanya gak pakai dasi dibilang gak menghormati hadirat Tuhan. Pendetanya pakai dasi dibilang pendeta gak bisa ngikutin zaman pendeta kayak gini. Gereja 2 jam. Oh terlalu lama Pak. Gereja 1 jam terlalu cepat Pak. Saudara, hari ini saya berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini, mendengarkan firman ini. Ayo mulut kita bertobat. Jangan pakai mulut kita untuk hal-hal yang negatif. Jangan pakai mulut kita untuk hal-hal yang tidak benar. Tetapi pakai mulut kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saudara, saya mau tutup poin ini dengan menunjukkan kepada saudara sebenarnya apa isi orang yang penuh dengan Roh Kudus. Apa isi mulut orang yang penuh dengan Roh Kudus. Pak Pendeta, mulutnya bertobat maksudnya gimana? Oke. Kita mau bersama-sama lihat.
Apa isi mulut orang yang penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama, orang yang mulutnya bertobat, yang penuh dengan Roh Kudus, isi mulutnya adalah firman Allah. Kita ulangin sama-sama, apa saudara? Firman Allah. Kita buka ayatnya sama-sama. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasalnya keempat, ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul 4 ayatnya ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan apa saudara? Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah. Dengan apa saudara? Berani. Dari ayat ini kita sudah bisa belajar. Saat seseorang mulutnya penuh dengan Roh Kudus, bisa ditampilkan kembali di slide yang pertama. Mulutnya isinya adalah apa saudara? Firman Allah. Yes. Saat saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, selalu ada keinginan untuk memberitakan firman. Ada keinginan untuk membawa orang lain kenal firman Tuhan. Pertanyaan saya, apakah ini relevan dan nyata dalam kehidupan saudara? Apakah ada gairah di dalam kita sebagai orang percaya untuk memberitakan firman? Apakah ada gairah dalam diri kita untuk membawa orang lain untuk kenal firman? Saya catat di slide, jadilah orang yang bisa memberitakan firman dimanapun kita ditempatkan. Jadilah orang yang bisa memberitakan firman Tuhan di kampus di mana saudara ditempatkan. Jadilah orang yang bisa memberitakan firman di rumah tangga di mana engkau ditempatkan. Saudara gak harus jadi pendeta untuk memberitakan firman. Tapi saudara bisa bekerja sama dengan pendeta, bekerja sama dengan kami, dengan gereja saudara, untuk memberitakan firman. Saya percaya kalau ini terjadi dalam kehidupan orang percaya. Saya percaya kalau ini terjadi dalam kehidupan jemaat dari City Tower Church, saya percaya akan terjadi revival yang besar-besaran di Jakarta. Saya bisa bayangin kalau setiap saudara, ribuan saudara yang mengikuti siaran ini, setiap saudara semuanya menjadi orang-orang yang pemberita firman. Saya percaya seluruh Jakarta bisa dimenangkan lewat gereja saudara. Saya percaya nanti waktu saat saudara kembali on site, saya percaya maka gedung saudara tidak akan cukup lagi. Kenapa? Karena setiap jemaatnya, setiap member, setiap murid di gereja ini punya kerinduan untuk memberitakan firman kemanapun saudara berada. Kalau saudara lagi kumpul sama teman, orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti punya gairah untuk membawa mereka kenal firman. Saat saudara kumpul dengan teman-teman saudara, ibu-ibu mungkin lagi arisan, jangan gosip terus. Kadang-kadang kita suka gitu. Wah, kita suka gosip. Wah, kita suka gosip. Oh, haleluya. Kadang-kadang kalau saya masuk di restoran, lihat ibu-ibu lagi arisan. Haleluya. Ibu-ibu kalau udah arisan itu, udah duduk, udah mulai. Ah, itu dia. Udah mulai itu. Tapi bayangin kalau ibu-ibu yang kumpul lagi makan, saling ngomong. Tahu gak minggu kemarin aku dapat firman tentang ini. Oh, terjadi revival, bapak-bapak lagi kumpul sama teman-teman sepeda. Lagi kumpul sama teman-teman sepeda. Gak cuma ngomongin wheel setnya ganti. Gak cuma bilang group setnya apakah udah ganti ke yang elektrik. Ganti ke Di2 atau SRAM Force. Iya saya tahu, saya juga sepedaan sudah. Bayangin kalau orang-orang yang sepedaan, orang-orang di komunitas tidak hanya membicarakan tentang sepeda, tapi bicarakan tentang firman. Saya percaya terjadi revival di komunitas sepeda saudara. Saya bisa bayangin kalau anak-anak muda saat mereka kumpul, saat mereka nongkrong, saat mereka lagi kumpul-kumpul di kafe, mereka beritakan firman, ada keberanian, ada gairah untuk memberitakan firman. Saya percaya maka Tuhan akan pakai saudara untuk memenangkan kota saudara. Saya ulangin, apa isi mulut orang yang penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama, mulutnya isinya penuh dengan apa saudara? Firman Allah. Yang kedua, isi mulut orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah perkataan yang membangun. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Efesus 4 ayatnya ke-29. Efesus pasalnya ke-4
Ayatnya yang ke-29 bisa kita baca bersama-sama dari screen saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa saudara? Kasih karunia. Dari sini kita bisa lihat apa isi mulut dari orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama penuh dengan firman Allah. Yang kedua catat baik-baik, screenshot, kirim ke teman-teman saudara. Yaitu isi mulutnya adalah perkataan yang membangun. Kita ulangin sama-sama dengan keras. Orang yang penuh dengan Roh Kudus isi mulutnya apa saudara? Perkataan yang apa? Membangun. Tahukah saudara bahwa mulut kita punya kuasa untuk membangun? Tahukah saudara bahwa mulut kita punya kuasa yang sama seperti apa yang Tuhan punyai? Kenapa? Karena saat penciptaan dikatakan firman Tuhan bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambarannya, dan Tuhan di saat dia mengucapkan kata-kata selalu itu baik adanya, selalu membangun, selalu menciptakan yang baik. Karena itu kuasa yang sama sedang ada di dalam diri kita. Tahukah saudara dan saya bahwa perkataan kita, mulut kita punya kuasa untuk menciptakan suasana yang baik di rumah tangga kita. Mulut kita punya kuasa yang luar biasa untuk menciptakan budaya yang baik di rumah tangga kita, di keluarga kita. Saudara, sudahkah perkataan kita membangun? Ataukah perkataan kita masih suka menjatuhkan orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu Saudara, saya catat untuk menutup poin ini. Apa sih perkataan yang membangun ini? Itu yang pertama, perkataan yang membangun adalah isinya pujian. Sama-sama ulangin, sama-sama pujian. Kembali ke kamera, Bapak Ibu dengarkan saya baik-baik, lihat wajah saya. Kapan terakhir dari mulut saudara keluar pujian? Pak, kapan terakhir Bapak muji istrinya Bapak? Kapan? 20 tahun yang lalu. Ih, haleluya darah Yesus. Kapan terakhir istri-istri memuji suaminya? Pak, aku bangga sama Papa. Wow, Papa itu kerja keras, Papa itu hebat. Kapan, Pak? Kapan, Bu? Atau kerjaan kita cuma kritik suami? Kerjaan kita cuma kritik suami kita dan istri kita, anak-anak kita. Pak, kapan terakhir memuji anaknya? Son, I'm so proud of you. Kamu anak yang hebat. Atau kita cuma suka ngomelin anak-anak kita? Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Memuji. Jangan pernah lupa bahwa kita harus pakai mulut kita untuk membangun orang-orang di sekitar kita. Banyak istri-istri bilang sama suaminya, gak pernah dipuji, gak pernah dibilang, Papa, wah Papa ini ganteng, Papa ini keren, gak pernah. Selalu omongannya selalu, Papa lama-lama kamu lihat ini, aku lihat ya kamu ini tidur, makan, persis seperti sapi. Ih, haleluya. No. Jangan suami ngomong sama istri, saya rasanya kelihatannya kamu ini terus melebar ke kanan dan ke kiri sesuai dengan firman Tuhan. Ayo mulai hari ini. Pakai mulut kita yang penuh dengan Roh Kudus untuk membangun. Saya mau beri kesempatan sekarang para suami-suami dengarkan saya baik-baik. Sekarang saudara suami-suami yang sedang beribadah bersama dengan istri. Coba bilang sama istri saudara. Sayang, kamu cantik sekali. Ayo. Loh, kok gak dilakuin? Geli ya Pak ya? Iya, kita jarang soalnya. Oh Pak, dia udah tahu sendiri. No. Orang Kristen yang sudah bertobat di dalam hatinya dia akan sadar. Perkataannya pasti membangun. Pasti isinya yang pertama penuh dengan pujian. Yang kedua penuh dengan motivasi. Penuh dengan apa saudara? Motivasi. Memberikan semangat. It's okay. Meskipun sepi hari ini gak apa-apa, kita tetap pasti bisa. Dan yang ketiga perkataan yang membangun isinya pasti tentang kasih. Isinya pasti penuh dengan kasih kepada sekitarnya. Pertanyaan saya, sudahkah perkataan kita, sudahkah mulut kita bertobat? Saya percaya jemaat dari City Tower Church Jakarta
Setiap saudara kalau penuh dengan Roh Kudus, mulut kita pasti bertobat. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Saudara, yang kedua, orang yang penuh dengan Roh Kudus yang pertama, apa yang bertobat, saudara? Mulutnya bertobat. Yang kedua, orang yang penuh dengan Roh Kudus yang kedua bisa taat tanpa syarat. Sekali lagi kita ulangin. Orang yang penuh dengan Roh Kudus bisa taat tanpa apa, saudara? Syarat. Saudara, saya percaya orang yang penuh dengan Roh Kudus, ketaatannya akan firman Tuhan tidak pernah pakai syarat-syarat. Saudara, saya ketemu dengan banyak orang-orang Kristen. Oh, mereka taatnya pakai syaratnya banyak. Ada listnya. Tuhan, kalau engkau sembuhkan aku akan pelayanan. Tuhan, kalau engkau berkati aku akan baca Alkitab. Tuhan, kalau Tuhan pulihkan rumah tanggaku, aku mau kesaksian. Kita banyak syaratnya sama Tuhan. Sampai kadang-kadang saya bingung. Yang Tuhan ini, Tuhan atau kita? Kok kita berani-beraninya memberikan syarat kepada Tuhan untuk kita taat? No. Taat kita tidak boleh tanpa syarat. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tetapi ketaatan kita harus tanpa syarat. Saudara, saya catat di slide bahwa taat bukan bicara tentang kemampuan, tetapi masalah keinginan. Sekali lagi saya ulangin. Masalah taat bukan soal kemampuan, tetapi soal apa, saudara? Soal keinginan. Jangan pernah berkata kepada saya, oh Pak Pendeta saya gak bisa taat, gak bisa. Gak mungkin gak bisa. Karena firman Tuhan berkata setiap kita diberikan kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang harus kita tanggung. Atau kalau saudara mau lengkapnya segala perkara dapat kutanggung. Artinya segala perkara Tuhan sudah memberikan kita kemampuan. Karena itu sekali lagi saya tampilkan di slide di depan layar saudara. Bahwa taat bukan bicara tentang kemampuan tapi bicara tentang keinginan. Saya beberapa waktu yang lalu ke Bali. Ke Bali. Saudara tahu di Bali waktu itu rame. Dan saya lagi di salah satu restoran yang cukup terkenal. Lalu saya duduk makan. Tiba-tiba ada seseorang yang nepuk saya. Dia bilang, "Shalom Pak Pendeta." Haleluya. Dia bilang, "Salam GSJS." GSJS itu gereja 1 jam saja singkatannya. Saya lihat, oh iya Pak, jemaat ya. Oh iya Pak, saya jemaat. Nah sekarang gereja kita kan udah on-site. Udah sejak September tahun 2020. Dengan protokol kesehatan dan lain-lain. Saya bilang sama dia, sekarang Bapak ibadah di mana kok lama gak kelihatan? Dia bilang, oh sorry Pak. Saya masih belum berani ke gereja, saya belum vaksin. Tapi saya kaget. Dia ada di Bali bersama dengan 20 orang gak ada yang pakai masker. Haleluya. Di restoran yang semuanya gak pakai masker. Karena itu menunjukkan kepada saya taat bukan bicara tentang kemampuan. Tapi taat bicara tentang keinginan. Apa kita ingin atau tidak ingin. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang taat saya tampilkan tidak selalu menyenangkan buat kita. Taat kepada firman gak selalu nyenengin buat kita. Kalau kita disuruh beribadah terutama, gak selalu nyenengin buat kita. Saat kita disuruh melayani tidak selalu menyenangkan buat kita. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus meskipun tidak enak dia tetap bisa taat. Yang setuju sama-sama katakan amin. Bagi Petrus gak enak untuk dia menginjil. Lebih baik dia jadi nelayan. Mungkin dia punya perusahaan nelayan. Tetapi dia melayani Tuhan sampai pada akhirnya dia mati sebagai martir. Kenapa? Orang yang penuh dengan Roh Kudus bisa taat tanpa syarat. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara ini dari Jemaat City Tower Church Jakarta. Setiap saudara yang penuh dengan Roh Kudus bisa taat tanpa syarat. Yang mau kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Dan yang terakhir. Apa ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus? Kita buka ayat terakhir dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasalnya yang kelima ayatnya ke-23. Sampai ayatnya yang ke-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali
untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saudara, untuk poin yang ketiga, orang yang penuh dengan Roh Kudus, saya akan memberikan satu poin yang hampir tidak pernah dibahas di gereja. Poin ini waktu Tuhan berikan kepada saya baru kepikir, gak pernah dibahas. Saya nggak ingat kapan terakhir saya mendengarkan khotbah tentang ini. Tetapi tahukah saudara, ini poin yang sangat penting bagi orang percaya. Karena orang yang penuh Roh Kudus harus bisa melakukan ini. Yang ketiga, orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang pertama mulutnya bertobat. Yang kedua bisa taat tanpa syarat. Yang ketiga, yang terakhir, punya kemampuan untuk minta maaf. Sekali lagi saya ulangin, orang yang penuh dengan Roh Kudus punya kemampuan untuk apa saudara? Minta maaf. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan, saya harus belajar minta maaf. Kita sering membahas tentang ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Tapi kita nggak pernah membahas tentang maaf. Mintalah maaf kepada orang lain di sekitarmu. Nggak pernah. Ampuni, ampuni. Yes, ampuni. Tapi tahukah saudara sesuatu yang lebih sulit dari mengampuni? Minta maaf. Saya catat ini. Yang lebih sulit dari mengampuni adalah minta maaf. Kenapa? Karena mengampuni artinya, saya tampilkan, mengampuni artinya mengakui bahwa orang lain salah. Dan kita berusaha untuk melupakan, oke Pak, orang ini salah. Saya berusaha memaafkan dia, tetapi memaafkan atau minta maaf definisinya adalah mengakui bahwa saya yang salah. Sekali lagi saya ulangin, mengampuni artinya mengakui orang lain yang salah. Tetapi minta maaf artinya mengakui bahwa saya yang salah. Dan ini adalah satu hal yang paling sulit untuk kita bisa lakukan. Tahukah saudara, tantangan terbesar orang Kristen adalah kita ngaku salah. Dan saya catat di slide bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti bisa ngaku salah. Boleh katakan amin? Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang bisa punya keberanian, punya kemampuan ngakui saya salah. Tapi sorry to say, banyak orang datang ke gereja gak mau disalahin. Mau menang sendiri, merasa paling benar sendiri, merasa paling hebat sendiri. Di mana contohnya di dalam Alkitab orang yang penuh dengan Roh Kudus? Adalah orang-orang yang bisa minta maaf. Saya berikan 3 contoh, cepat aja karena saya tahu waktunya udah habis. Yang pertama, Saul adalah seseorang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini ayatnya. Nanti saudara baca sendiri setelah ini. Tapi di saat dia ditegur oleh Samuel, dia berkata, aku telah berdosa. I'm sorry. Yang kedua siapa lagi? Daud. Daud penuh dengan Roh Allah. Selain Saul, memang pada akhirnya Saul ditinggalkan. Tetapi selama Roh Allah masih berkuasa atas dirinya, dia bisa minta maaf. Daud saat dia penuh dengan Roh Allah, dia bisa minta maaf. Nanti saudara baca dalam Mazmur 38 ayat 18 dikatakan, I'm sorry. Dan yang ketiga contohnya adalah Paulus atau Saulus. Yang kita tahu menulis puluhan persen dari perjanjian baru. Filipi, Korintus, Roma, wah yang hebat dia yang tulis. Dia bisa minta maaf dalam 2 Korintus. Nah pertanyaannya lalu siapakah kita sampai kita gak bisa minta maaf? Karena mereka yang penuh dengan Roh Kudus, mereka yang penuh dengan Roh Allah dikatakan firman Tuhan, mereka pun bisa minta maaf. Dan tahukah saudara, permintaan maaf membutuhkan kerendahan hati. Karena untuk mengakui salah seseorang harus membuang ego dan kesombongannya. Sadarkah saudara bahwa seringkali sangat sulit bagi kita untuk say sorry? Kapan terakhir saudara meminta maaf dulu kepada istri saat engkau bertengkar? Kapan terakhir saudara meminta maaf dulu terhadap anak-anak saudara? Tahukah saudara banyak rumah tangga bakal dipulihkan sama Tuhan?
saat ada permintaan maaf. Tahukah saudara bahwa banyak rumah tangga, banyak suami istri hubungannya akan dipulihkan oleh Tuhan saat ada kata maaf di situ. Tahukah saudara banyak anak-anak muda akan kehilangan kepahitan terhadap orang tuanya saat orang tua bisa belajar untuk minta maaf kepada anaknya. Saya tulis dalam setiap konflik pasti ada salah di dua pihak. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kalau saudara bertengkar dengan seseorang, bertengkar dengan suami atau istri atau anak atau orang tua, pasti dua-duanya ada salahnya. Dan mungkin kesalahan itu gak disengaja oleh saudara. Mungkin saudara gak maksud, tetapi tetap itu salah. Dan dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan buah roh yang namanya kerendahan hati untuk sadar akan itu. Tahukah saudara, saya catat di slide, saying sorry is never a bad idea. Saying sorry is never a bad idea. Gak pernah ada saat yang tidak tepat untuk berkata minta maaf. Hari ini saya berdoa biarlah Roh Kudus memampukan saudara yang penuh dengan Roh Kudus untuk melakukan ini. Saya undang setiap saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya mau tampilkan slide yang terakhir. Saya tulis di sini bahwa permintaan maaf harus disertai dengan ketulusan. Harus disertai dengan pertobatan dan perubahan. Jangan berkata kepada saya, ya maaf. Oh no. Tetapi permintaan maaf harus disertai dengan ketulusan, pertobatan dan perubahan. Hari ini saya berdoa biarlah setiap jemaat di City Tower Church Jakarta. Setiap Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Biar firman ini mengingatkan kita. Biar firman ini menegur setiap kita. Dan biar setiap firman ini memberikan kekuatan yang baru bagi setiap saudara. Izinkan saya berdoa buat saudara. Sama-sama pejamkan mata saudara. Bapak, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang berada di rumah dimanapun mereka berada. Hari ini hamba-Mu percaya hadirat-Mu menyertai mereka, hadirat-Mu memberkati mereka. Nah, biar di bulan Pentakosta ini, bulan di mana Engkau mencurahkan Roh-Mu ke atas mereka. Biarlah hidup kami diubahkan melalui karya Tuhan, yaitu Roh Kudus dalam hidup kami. Biar setiap kami sadar bahwa hidup kami harus berbeda dengan orang di luar sana. Ajari setiap kami Tuhan untuk kami bisa berkata maaf kepada orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk hari ini kami bisa bertobat lewat mulut kami. Dan ajar setiap kami untuk bisa taat kepada Tuhan tanpa syarat. Nah, kami percaya orang-orang yang bisa penuh dengan Roh Kudus dan melakukan firman ini, orang itu akan berkenan kepada Tuhan. Dan firman-Mu berkata, orang yang berkenan kepada Dia seperti Daud. Bukan mengejar berkat tetapi dikejar oleh berkat. Berkati setiap jemaat-Mu di rumah, jemaat dari City Tower Church. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan buka jalan, yang sedang susah Tuhan berikan penghiburan. Hamba-Mu berdoa buat setiap mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, mungkin terkena COVID. Biar dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan mereka. Hamba-Mu percaya setiap kami mendengarkan firman ini, ada sebuah perubahan yang terjadi. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang indah ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami siap untuk Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.